Welcome to Knowledge Management. Jika dalam video yang lalu, saya menjelaskan tentang apa dan bagaimana knowledge management, dalam video ini saya akan menjelaskan siklus dan model manajemen pengetahuan. Kita mulai dari siklus manajemen pengetahuan. Menurut Meyer dan Zak, siklus manajemen pengetahuan terdiri dari proses akuisisi, pemilahan, penyimpanan, pendistribusian, dan penyajian informasi, data, pengetahuan sehingga bisa menjadi wisdom. Dalam proses akuisisi, kita melakukan pengumpulan data melalui survei, observasi lapangan, pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, yang kemudian dipilah atau di-refine dengan analisis, interpretasi, dan membuat laporan. Yang lalu kemudian kita akan format dan edit sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan didekomposisi, diindeks, dan ditautkan sehingga bisa disimpan. Proses penyimpanan dilakukan untuk mendapatkan unit pengetahuan yang interaktif, dapat diakses kapan diperlukan. Kemudian pengetahuan itu didistribusikan, terhubung di dalam web, baik itu local area network, intranet maupun internet, dan juga yang terindeks. Lalu kemudian, informasi pengetahuan itu disajikan dalam seleksi interaktif dalam sebuah presentation. Sebagai contoh, ketika saya ingin mengetahui bagaimana tanggapan mahasiswa terkait perkuliahan daring selama masa pandemi, saya bisa mengumpulkan data melalui Google Forms misalnya dalam sebuah survei. Hasil akuisisi itu kemudian dipilah, yang mana yang penting, yang mana yang kurang penting, dianalisis, diformat, diindeks, kadangkala perlu disajikan ulang sehingga lebih masuk, sehingga menjadi suatu informasi yang bermakna yang kemudian bisa disimpan. Di era digital dewasa ini, kita bisa mendistribusikan data, informasi, dan pengetahuan sekaligus berkolaborasi dengan siapa yang kita ingin. Kita bisa berkolaborasi contohnya di sini, menggunakan fitur-fitur yang sudah disediakan oleh Google. Siklus terakhir adalah presentasi. Berdasarkan data yang sudah dikoleksi, informasi yang sudah diolah berdasarkan data tersebut, dan juga pengetahuan yang didapat, kita bisa menunjukkan sesuatu hal seperti ini. Di grafik ini sudah disortasi kendala-kendala yang dihadapi mahasiswa dalam perkuliahan daring, dari yang paling tinggi persentase pelaporannya sampai yang paling rendah. Ini juga merupakan salah satu cara kita mempresentasikan bagaimana tingkat kenyamanan mahasiswa terhadap perkuliahan daring. Inilah contoh presentasi dalam siklus manajemen pengetahuan tersebut. Sementara itu, dari sekian banyak model manajemen pengetahuan, satu yang saya akan jelaskan dalam video ini adalah model SECI oleh Nonaka dan Takeuchi. Model ini berasal dari perbedaan antara tacit dan explicit knowledge, yang digambarkan seperti sebuah gunung es. Pengetahuan eksplisit adalah yang terlihat di permukaan, yang berupa dokumen, foto, video, kata-kata, manual, formula atau resep, recording berupa audio, video, dan lain sebagainya. Sementara itu, yang ada di bawah permukaan adalah pengetahuan tacit, pengetahuan yang cenderung tidak tertulis, tidak didokumentasikan, yang dalam tanda kutip hidden atau tersembunyi, berdasarkan experience seseorang, berdasarkan intuisi, knowledge, dan pengalaman seseorang. Dalam The Secchi Spiral Model of Knowledge Management, digambarkan dengan platform dan strategi yang tepat, pengetahuan bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, dan juga bisa diteruskan dari satu orang ke orang lainnya dalam sebuah organisasi. Contohnya, diseminasi informasi dari tacit knowledge menjadi tacit knowledge juga disebut dengan sosialisasi. Ini adalah pemberian informasi dan pengetahuan dari satu orang kepada orang lain, melalui interaksi langsung, training, mentoring, storytelling. Kemudian, tacit knowledge dapat diubah menjadi explicit knowledge dengan cara mendokumentasikannya, menggambarkan menjadi sebuah standard operating procedure, video, report, dan dokumentasi lainnya. Explicit knowledge juga bisa dikembangkan menjadi explicit knowledge yang lebih luas dalam bentuk portal, database, dan report. Ini disebut sebagai combination. Dan dalam siklus yang terakhir, explicit knowledge dapat diubah menjadi tacit knowledge dengan cara menginternalisasi informasi-informasi yang sudah ada dalam bentuk manual, video, dan dokumentasi lainnya dengan cara membaca, mempraktekkan, mencari, dan merevisi pengetahuan itu.
Sebagai contoh, misalnya saya bermaksud membuka sebuah kedai kopi. Dalam tahapan siklus sosialisasi, saya akan bercoba berguru atau magang dengan seorang teman saya yang ahli kopi untuk mendapatkan tacit knowledge dari dia yang akan menjadi tacit knowledge bagi saya juga. Kemudian, setelah mendapatkan cukup ilmu dan mulai bereksperimen dengan resep kopi, saya menuangkan hasil rancangan dan uji coba saya tersebut dalam sebuah dokumen resep baku yang tertulis. Ini disebut dengan eksternalisasi. Bagaimana dari tacit knowledge menjadi explicit knowledge. Setelah mendapatkan beberapa resep kopi dan dikombinasikan dengan resep-resep hidangan lainnya, saya kemudian mengcompile-nya menjadi sebuah buku kumpulan resep yang akan dipakai dalam coffee shop saya. Ini disebut sebagai combination atau kombinasi. Dari explicit knowledge, dijadikan explicit knowledge juga yang lebih berkembang. Dan yang terakhir, setelah memiliki kumpulan resep yang terstandar dan didokumentasikan dengan baik, maka hal tersebut saya internalisasi dan latihkan kepada para pegawai coffee shop baru saya, sehingga dapat dipraktekkan dan diaktualisasikan. Ini disebut dari explicit knowledge menjadi tacit knowledge. Inilah siklus bagaimana pengetahuan itu bisa terus berkembang dari tacit ke tacit, tacit ke eksplisit, eksplisit ke eksplisit, dan dari tacit ke eksplisit kembali. Demikian video kali ini. Don't forget to subscribe for further contents. Stay inspired, be inspired.